Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 437, Presiden kami mengundangmu. Awalnya, banyak orang di lobi penerimaan tamu mengincar pil naga Golden Jadesia itu, tetapi melihat Huang Xiaolong menunjukkan sebagian kecil kekuatannya, orang-orang itu menekan keserakahan yang muncul dalam hati mereka. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, suara berwibawa menggelegar di lobi, menarik perhatian semua orang. Memalingkan kepala untuk melihat sumber suara, karyawan yang tadi berlari untuk melapor berjalan keluar dari aula dalam dengan dua pria di depannya. Di barisan paling depan adalah seorang laki-laki setengah baya berpakaian jubah brokat hijau besar, beralis tebal, berwajah besar, dan bermata tajam cemerlang. Lelaki berperut buncit yang tangannya diremukkan oleh Huang Xiaolong, tetua keluarga Su Ming, bergegas menghampiri lelaki setengah baya ini dengan ekspresi hormat dan sanjungan, Tetua Zhang. Orang yang baru tiba ini adalah Tetua Kamar Dagang Paviliun Emas, Zhang Jingfeng. Ketika karyawan itu berlari untuk melapor pada pengurus itu merasa masalah ini berada di luar kewenangannya, dan malah membawa masalah itu kepada Tetua Zhang Jingfeng. Orang-orang di sekitar lobi penerimaan juga menyambut Penatua Zhang dengan sikap hormat. Sebagai seorang Tetua Kamar Dagang Paviliun Emas, Zhang Jingfeng mengawasi transaksi yang dilakukan di kantor pusat, dan dengan demikian memegang status terhormat di jajaran Kamar Dagang Paviliun Emas. Bahkan Kastelan Bircliff bersikap sopan dan santun terhadap Tetua Zhang. Zhang Jingfeng menganggukkan kepalanya, membalas sapaan dari orang-orang di lobi. Tetua keluarga Su Ming, memanfaatkan celah kecil ini dengan berkata, Tetua Zhang, bajingan ini mengeluarkan pil obat tingkat rendah yang tidak diketahui dan mengklaimnya sebagai pil naga laut giok emas tingkat atas. Aku tahu sedikit tentang pil obat, karena kebaikan hatiku, aku ingin membantunya membedakan pil itu, tetapi aku tidak menyangka bajingan ini akan tiba-tiba menyerangku, menghancurkan tulang-tulang tanganku. Dia memposisikan dirinya sebagai korban yang baik hati dan Huang Xiaolong menjadi penjahat yang menyerang tanpa pandang bulu. Oh, Tetua Zhang memandang Huang Xiaolong. Jelas dia merasa bersalah, itu sebabnya dia tidak berani membiarkanku melihatnya. Pil obat itu pasti palsu. Su Ming menegaskan, matanya melotot ke arah Huang Xiaolong, dipenuhi dengan kebencian yang enggan. Zhang Jingfeng mengangguk ringan, tidak ada perubahan yang terlihat dalam ekspresinya saat dia mendekati Huang Xiaolong dan si plus Xiao Fei. Dalam beberapa langkah cepat, Zhang Jingfeng sampai di depan kelompok Huang Xiaolong. Setelah sekilas melihat pil naga Golden Jadesia yang diletakkan di atas meja, cahaya keemasan bersinar di mata Tetua Zhang. Meskipun dia belum memeriksanya secara dekat, namun berdasarkan pengalaman dan penglihatannya selama bertahun-tahun, butiran roh ini tidak diragukan lagi merupakan butiran roh bermutu tinggi tingkat dewa. Namun, Zhang Jingfeng melirik kelompok Huang Xiaolong. Keempatnya duduk di sana, dan dari sikap mereka, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang berniat berdiri. Hal ini sedikit membuat Zhang Jingfeng kesal. Bagaimanapun, statusnya mengharuskan bahkan Kastelan Kota Bircliff untuk berdiri dan menyambutnya. Tamu ini mengatakan ini adalah pil naga laut giok emas yang legendaris. Zhang Jingfeng berbicara, tentu saja dia tidak menunjukkan ketidakpuasannya di permukaan. Ya, Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh. Bolehkah saya memeriksanya? Tanya Zhang Jingfeng. Ya, Huang Xiaolong mengangguk. Zhang Jingfeng menunjuk pil itu dan pil itu jatuh perlahan ke telapak tangannya. Saat pil naga laut giok emas mendarat di telapak tangannya sedikit tenggelam karena beratnya, hal ini mengejutkannya. Konon, salah satu bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil naga Golden Jadesia adalah pasir giok emas. Jadi, setelah pemurnian berhasil, satu pelet kecil pil naga Golden Jadesia akan berbobot 1000 kati. Hal ini membuat Zhang Jingfeng melihat lagi pil kecil itu, memeriksanya dengan serius. Semakin banyak yang dilihatnya, semakin terkejut dia, karena khasiat obat dari pil naga Golden Jadesia di tangannya ini sangat terjaga dengan baik. Semua pil roh dewa bermutu tinggi yang pernah dia periksa di masa lalu sangat kurang jika dibandingkan. Su Ming dan orang-orang di sekitar lobi menahan napas sambil memusatkan perhatian pada setiap gerakan Zhang Jingfeng. Mendeteksi perubahan pada ekspresi Zhang Jingfeng, riak keterkejutan melintas di hati orang-orang ini. Apakah ini berarti bahwa itu benar-benar pil roh suci kelas atas? Kemudian, seberkas cahaya bersinar dari telapak tangan Zhang Jingfeng, ki pertempurannya mengalir pelan di sepanjang urat pil obat itu, memasuki intinya. Seketika, sejumlah cahaya hijau giok gelap bersinar keluar dari intinya, mengeluarkan gema samar raungan naga. Melihat ini, Su Ming dan semua orang yang hadir terkejut. Beberapa saat kemudian, Zhang Jingfeng mendapatkan kembali ki pertempurannya, lampu hijau tua menghilang, begitu pula dengan raungan naga yang samar-samar. Pelet obat ini memang pil naga Golden Jadesia asli. Zhang Jingfeng mengumumkan hasil pemeriksaannya. Orang-orang di lobi penerimaan tamu membulatkan mata seukuran kepalan tangan, menatap tajam ke arah pil naga Golden Jadesia. Zhang Jingfeng meletakkan pelet itu kembali ke meja, di depan Huang Xiaolong.
Bolehkah aku bertanya bagaimana saudara ini berencana menjual pil naga Golden Jadesea ini? Zhang Jingfeng bertanya, nadanya melunak. Apakah Anda Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas? Huang Xiaolong bertanya balik. Zhang Jingfeng tercengang, dan ekspresinya berubah tidak sedap dipandang. Arti kata-kata Huang Xiaolong sangat jelas, dia hanya akan berbicara kepada Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas dan tidak kepada siapapun. Meskipun pil naga Golden Jadesea adalah pil roh dewa legendaris milik klan naga, aku masih lebih dari cukup untuk menangani nilai transaksi ini. Zhang Jingfeng berkata, nadanya sedikit mengeras. Makna yang disampaikan Zhang Jingfeng juga jelas, pil naga Golden Jadesea ini memang berharga, tetapi tidak cukup untuk mengganggu Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas mereka. Singkatnya, Huang Xiaolong masih jauh dari kata memenuhi syarat untuk bertemu presiden mereka hanya karena satu pil naga Golden Jadesea. Tetua keluarga Su bersorak kegirangan di samping sambil menonton pertandingan itu. Ekspresi Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh, dan dia tidak melewatkan makna di balik kata-kata Zhang Jingfeng. Di depan mata Su Ming dan orang lain di lobi yang bersorak-sorai, cahaya menyilaukan bersinar dari tangan Huang Xiaolong, dan semburat keharuman lainnya memenuhi udara. Semua orang di aula, termasuk Su Ming, terkejut melihat pelet roh lain di tangan Huang Xiaolong. Ini adalah pil naga api air, pil roh suci kelas atas. Suara Huang Xiaolong terdengar di lobi. Kemudian, butiran roh lain muncul di tangan Huang Xiaolong. Ini adalah pil naga terbalik, pil roh suci bermutu tinggi. Ini adalah pil naga ilahi, pil roh ilahi tingkat atas. Di depan Su Ming dan yang lainnya yang tercengang, Huang Xiaolong berturut-turut mengeluarkan 9 pil roh. Tanpa kecuali, semuanya adalah pil roh dewa kelas atas, berjejer di atas meja dalam garis lurus. Harum obat yang keluar dari pelet tersebut menyerbu hidung, seluruh lobi menjelma menjadi lautan wangi pelet spirit. Bahkan sebagai seorang tetua dari Kamar Dagang Paviliun Emas, Zhang Jingfeng tidak dapat menahan napas tajam. Ini adalah 10 butir roh dewa bermutu tinggi. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi antara satu pelet dan 10 pelet. Jika 9 butir peluru yang tersisa juga merupakan peluru roh dewa kelas atas yang asli, maka tangan Zhang Jingfeng terulur dan mulai memeriksa butiran roh satu demi satu. Pada akhirnya, tangannya tampak gemetar. Walaupun Zhang Jingfeng tidak mengumumkan hasilnya seperti pertama kali, semua orang dapat melihat dari ekspresinya bahwa 9 butir roh yang tersisa, tidak diragukan lagi, merupakan butir roh dewa tingkat atas. Bagaimana? Bisakah saya bertemu dengan presiden Anda sekarang? Tanya Huang Xiaolong. Suara Huang Xiaolong menarik semua orang kembali ke masa sekarang, cara Zhang Jingfeng memandang Huang Xiaolong benar-benar berubah 180 derajat. Saya harus merepotkan Tuan Muda untuk menunggu di sini sebentar, saya akan segera memberitahu presiden. Kata Zhang Jingfeng, sikapnya jauh lebih sopan dan hormat. Huang Xiaolong mengangguk. Melihat itu, Zhang Jingfeng berbalik dan pergi. Setelah Zhang Jingfeng pergi, cara orang-orang di sekitarnya memandang Huang Xiaolong membuat sesuatu muncul di dalam diri mereka. Semua orang menebak identitas kelompok Huang Xiaolong. Bahkan keluarga besar di kota Bircliff tidak dapat dengan mudah mengeluarkan 10 pil roh suci kelas atas dalam satu tarikan napas. Salah satu contohnya adalah keluarga Su. Bersembunyi di antara orang-orang, Su Ming menjadi lebih jujur, jejak ketakutan melintas di matanya saat dia dengan hati-hati melirik Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian Zhang Jingfeng muncul dari aula dalam, dengan hormat memberitahu Huang Xiaolong, Tuan Muda, presiden kami mengundang Anda masuk. Huang Xiaolong mengangguk sekali lagi, mengambil semua butiran roh di atas meja dengan gerakan sederhana, dan mengikuti Zhang Jingfeng bersama dengan Si Xiaofei dan dua pembantunya ke aula dalam. Menyaksikan kelompok Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, orang-orang di lobi mulai ribut. Aku ingin tahu siapa orang itu, begitu saja dia bisa mengeluarkan 10 pil roh suci tingkat atas. Mungkin dia berasal dari suatu keluarga tersembunyi yang tidak pernah muncul selama 1000 tahun, dia bahkan mungkin seorang tetua. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang mengikuti Zhang Jingfeng, mengabaikan keributan di luar, melewati aula Phoenix dan tiba di halaman yang elegan.